Setelah buron selama bertahun-tahun, pelarian Paulus Thanos tersangka dalam kasus korupsi IKTP akhirnya berakhir. Ia ditangkap di Singapura atas bantuan Lembaga Anti Korupsi Singapura atas permintaan penegak hukum Indonesia. Paulus Thanos tersangka KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik yang berstatus buron sejak Oktober 2021 ditangkap di Singapura. Penangkapan Thanos dilakukan oleh Lembaga Anti Korupsi Singapura atau Corrupt Practices Investigation Bureau atau CPIB atas permintaan penegak hukum Indonesia. Saat ini Paulus Thanos sedang ditahan di Singapura sambil menunggu proses ekstradisi yang diajukan pemerintah Indonesia. Mudah-mudahan semuanya lancar. Itu dulu lah. Penangkapannya gimana? Pak benar di Singapura, Pak? Sedang apa mungkin? Iya, Pak. Di mana? Kalau itu kan dari sana nanti ya akan tindak lanjut. Kami hanya banyak melakukan koordinasi, ya kemudian nanti mudah-mudahan semuanya lancar. Di Singapura itu rumah tinggal di bandara atau gimana, Pak? Belum terverifikasi secara spesifik. Akan berkoordinasi dengan siapa aja nanti KPK untuk memulangkan? Ya, pastinya dengan pihak yang terkait semuanya. Ya. Paulus Thanos ditetapkan sebagai tersangka pada 13 Agustus 2019 atas pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional tahun 2011 hingga 2013 pada Kementerian Dalam Negeri. Dalam kasus yang menyeret mantan Ketua DPR Setia Novanto, perusahaan milik Paulus Thanos PT Sandipala Arta Putra terbukti mendapat keuntungan fantastis yakni 140 miliar rupiah. Pada 2023, posisi Paulus Thanos sempat terendus di Bangkok, Thailand. Tim penyidik KPK sempat meminta bantuan kepolisian setempat untuk menangkapnya. Tetapi ditolak karena ia sudah berganti kewarganegaraan dan menggunakan paspor Guinea Bissau, salah satu negara di Afrika. Namun Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut, saat melakukan korupsi Paulus Thanos masih warga negara Indonesia sehingga akan diekstradisi ke Indonesia untuk menjalani proses hukum. Ketika yang bersangkutan ditangkap di luar negeri, maka kewenangan untuk melakukan negosiasi perundingan untuk melakukan ekstradisi itu vokal poinnya adalah Menteri Hukum dan HAM. Dan saya sudah mendapatkan juga informasi bahwa Kementerian Hukum dan HAM bersama Kejaksaan Agung dan juga Kementerian Luar Negeri sedang berkomunikasi dengan pemerintah Singapura untuk yang bersangkutan diserahkan ke Indonesia sesuai dengan ekstradisi yang sudah ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura. Paulus Thanos kan ini sekarang warga negara Afrika Selatan, Prof. Apakah bisa diekstradisi ke Indonesia, Prof? Persoalannya begini, ketika dia sedang melakukan kejahatan itu, dia warga negara apa? Ya. Dan saya kira belakangan dia baru pindah ke warga negara Afrika Selatan, dan itu pun kita mesti mempelajari juga. Karena proses untuk pindah warga negara itu kan harus ada pelepasan lebih dulu terhadap warga negara Republik Indonesia. Sementara ini kita masih menganggap yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia. Dalam mengungkap kasus korupsi KTP elektronik ini, KPK telah melakukan serangkaian tindakan hukum, termasuk menjatuhi hukuman pidana oleh pengadilan dan pemeriksaan sejumlah saksi, termasuk mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Paulus Thanos buronan kasus korupsi IKTP memiliki kewarganegaraan ganda. Namun Kementerian Hukum memastikan Paulus Thanos masih berwarga negara Indonesia dan siap diekstradisi. Kementerian Hukum mengungkapkan bahwa pemerintah tengah berkoordinasi dengan KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenlu untuk proses ekstradisi Paulus Thanos. Batas waktunya adalah 45 hari hingga 3 Maret 2025. Kementerian Hukum menyerahkan komunikasi antar pemerintah untuk ekstradisi Paulus Thanos ke Kementerian Luar Negeri. Sementara itu, Menteri Hukum memastikan bahwa Indonesia tidak mengenal dual kewarganegaraan dan pula tidak hangus secara otomatis. Bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis.
Karena itu saya ingin sampaikan bahwa ada 2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama Paulus Thanos atau Chin Tianpo, ya. Chin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia.